saya, Izzatul Amalia dan Fathur Rahman. Ujian ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Islam di Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Rahmi Hidayati, Ahli Genesia, SAG MHI. Dalam ujian ini, kami akan menjelaskan materi mengenai penyebaran Islam di daerah Jambi. Sebagai fokus pembahasan, kami memilih Masjid Agung Al-Falah atau lebih dikenal dengan Masjid Seribu Tiang. Karena masjid ini memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam proses penyebaran Islam di wilayah tersebut. Selamat menyaksikan, semoga ujian ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Sejarah dan perkembangan masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Proses ini terjadi melalui jalur perdagangan, terutama lewat pelabuhan-pelabuhan penting seperti Barus, Lok Soumawe, dan Gresik. Para pedagang dari Arab dan Persia dan Gujarat India memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk lokal secara formal. Yang kedua, ada cara penyebaran Islam. Penyebaran Islam di Indonesia tidak dilakukan dengan kekerasan, tetapi melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah ulama wali songo, pendidikan, dan kesenian dan budaya lokal. Yang ketiga, perkembangan Islam di Indonesia. Abad ke-13 Masehi, berdirinya Kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Yang kedua, abad 15 sampai ke-16 Masehi, muncul kerajaan-kerajaan besar seperti Malaka, Demak, Aceh, Ternate, Tidore, Banten, dan Mataram Islam. Yang ketiga, abad ke-17 sampai ke-19 Masehi, Islam menyatu dengan budaya lokal dan menguat dalam pendidikan dan hukum adat. Abad ke-20, perkembangan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU memperkuat peran Islam di masyarakat dan politik. Islam masuk ke daerah Jambi diperkirakan sejak abad ke-13 Masehi bersamaan dengan masuknya Islam ke pesisir timur Sumatera. Proses ini erat kaitannya dengan aktivitas perdagangan di Selat Malaka, di mana para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, India, dan Persia memainkan peran penting dalam penyebaran Islam. Kemudian peran Kerajaan Melayu dan Kesultanan Jambi. Kerajaan Melayu yang sebelumnya bercorak Hindu dan Buddha mulai menerima pengaruh Islam. Pada abad ke-15 hingga 16 Masehi, kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Jambi dengan pengaruh Islam yang semakin kuat. Sejak itu, Islam menjadi agama resmi kerajaan. Sultan pertama Jambi yang memeluk Islam dikenal sebagai Sultan Abdul Rahman yang memimpin proses Islamisasi lebih luas di daerahnya. Penyebaran Islam di Jambi dilakukan melalui yang pertama perdagangan. Pedagang Muslim menjadi agen penyebaran nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua perkawinan. Perkawinan antara pedagang Muslim dengan masyarakat lokal membantu masuknya Islam ke dalam struktur sosial. Pendidikan dan dakwah, ulama dan guru agama mulai menyebarkan ajaran Islam melalui pesantren dan surau. Kemudian yang terakhir kesultanan. Peran aktif Sultan dalam mengadopsi hukum Islam turut mempercepat penyebaran agama Islam. Kemudian yang terakhir perkembangan Islam di daerah Jambi. Islam menjadi bagian dari identitas budaya dan sosial masyarakat Jambi. Munculnya lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pondok pesantren. Kemudian banyak tokoh ulama lokal yang berperan dalam dakwah dan pendidikan Jambi. Masjid-masjid tua di Jambi menjadi bukti sejarah perkembangan Islam, salah satunya seperti Masjid Al-Falah Jambi. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Agung Al-Falah, meskipun masyarakat Jambi sering menyebutnya dengan Masjid Seribu Tiang. Masjid ini memiliki sekitar 230 tiang tanpa dinding penyangga. Didirikan pada tahun 1971 dan disahkan pada tahun 1980. Berarti ada sekitar 9 tahun masjid ini dibangun. Masjid ini disahkan pada zaman Presiden kedua kita, yakni Bapak Soeharto. Lokasi ini berada di kawasan Telanepura,
Kota Jambi, dekat dengan kompleks pemerintahan Provinsi Jambi. Pembangunan masjid ini didorong oleh keinginan pemerintah, daerah, dan masyarakat untuk memiliki Masjid Agung Provinsi yang bisa menampung banyak jamaah. Masjid ini memiliki arsitektur modern yang tropis, tidak memiliki dinding tertutup, dan sekitarnya ruang utama sehingga bebas masuk udara. Atapnya berbentuk limanis berudak mencerminkan perpaduan arsitektur Islam dan lokal Melayu Jambi. Halamannya sangat luas dan sering digunakan untuk kegiatan keagamaan besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan masih banyak lainnya. Fungsi dan perkembangan masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan di Provinsi Jambi seperti sholat Jumat, sholat Hari Raya, pengajian, dan beberapa kajian Islam lainnya. Masjid ini menjadi salah satu ikon wisata religi di tempat studi sejarah Islam di Provinsi Jambi. Masjid ini seringkali menjadi tempat tabligh akbar, kegiatan dakwah, serta hingga pusat keislaman lintas organisasi Islam. Demikianlah video yang telah kami sajikan mengenai penyebaran Islam di daerah Jambi, salah satunya itu di Masjid Al-Falah atau dikenal juga dengan Masjid Seribu Tiang. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan, khususnya dari sisi historis dan budaya lokal. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.